Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami dari PD Baca Saham. Kali ini kita akan membahas satu hal yang menarik untuk kita perbincangkan, terlebih-lebih ketika beberapa hari ini IDX koreksi ya, koreksi dalam-dalam. Coba kita lihat RTI bisnis ya. RTI tadi nampaknya juga koreksi hari ini. Sempat naik juga katakan. Satu minggu koreksi sejak tanggal 24, 25 dan naik kembali lagi. Nah, ini juga berdampak pada emiten-emiten lain teman-teman. Nah, tapi bukan itu yang kita bahas. Yang kita bahas adalah kapan waktu yang terbaik kita cut loss. Kapan waktu terbaik kita cut loss. Oke teman-teman, sudut pandang yang beredar biasanya saat cut loss disarankan ketika harga target kita dilewati, atau misalnya kita beli 100 ternyata harga turun sampai 75. Nah, berarti pas waktu lewatin 85 kita cut loss, atau berhitung berdasarkan berapa persen kita akan cut loss. Oke. Nah, tetapi ada sudut pandang lain yang perlu kita pakai ya. Sudut pandangnya begini, dasarnya adalah kalau kita biasakan cut loss di pasar saham, maka sedikit banyak pasti akan mempengaruhi psikologis kita teman-teman. Mempengaruhi psikologis kita, sehingga ada satu strategi yang perlu kita pakai agar tidak dibiasakan cut loss. Karena kalau terbiasa cut loss, uang sebanyak satu gudang atau satu bank, kalau kita mental cut loss, habis juga uang satu bank itu ya. Itu loh. Sehingga ada cara sebenarnya agar kita tidak cut loss. Salah satu di antaranya adalah kalau mau beli saham, pastikan memiliki fundamental yang bagus. Fundamental itu apa? Ya laporan keuangan, kinerja profitnya, terus rasio hutang, dan potensi pertumbuhan tahunannya bagaimana. Kalau positif-positif semua, kemudian nampaknya bisnisnya juga masuk dalam jangka waktu, atau bisnisnya ini berbasis pada kebutuhan harian manusia, ya saya kira tidak membutuhkan cut loss teman-teman. Artinya apa? Kita kalau sudah mengatakan bahwa emiten-emiten ini fundamentalnya bagus, pernya rendah, mungkin ada dividennya, nggak usah cut loss. Cut loss itu berguna ketika yang kita pakai adalah trading di saham-saham gorengan. Nah, kalau secara pribadi saya juga nggak kuat main di saham gorengan itu, karena saham gorengan cepat-cepat taking profit dan cepat-cepat cut loss ketika rugi. Nah, itu nggak enak. Nggak enak kan gitu. Saya pribadi ya nggak enak. Mungkin teman-teman yang suka begitu monggo silakan. Nah, ada taktik lain yang perlu kita cermati, kita pikir secara logis, yaitu adalah dengan selain tadi emitennya berfundamental bagus, strategi lainnya adalah tetap tahan harga atau tetap tahan posisi kita sambil menunggu averaging di fraksi harga berikutnya, akan tetapi menggunakan RDN yang lain. Misalnya RDN pertama tadi kita sudah RDN pertama kita beli harga 500 gitu ya. 500, kemudian fraksi harganya adalah 1. Berarti kita akan nunggu lagi untuk averaging di saham tersebut di harga berapa? 1 kali 100. Berarti 500 kurang 100 di harga 400 perak. Kita tunggu di harga itu, tapi ketika masuk di emiten yang sama, usahakan di RDN yang berbeda. Tujuannya tentu agar psikologis kita tidak terganggu melihat portofolio yang merah-merah tadi, yang kita beli di harga 500 ternyata turun sampai di bawah atau sampai ke harga 400-nya. Nah, itu loh. Itu strategi yang kita menghindari cut loss. Lalu kapan?
Kapan cut loss terbaik? Nah, cut loss terbaik kita rasanya harus ikut caranya para market maker atau investor apa sih jenenge, IM itu loh, indep apa, manajemen itulah pokoknya. Manajer investasi ya, manajer investasi biasanya mereka tetap pakai cut loss, tetapi bukan sekali lagi cut loss, tetapi itu tadi menggunakan banyak banyak RDN. Ada yang untuk averaging, ada yang untuk swing misalnya, ada juga yang untuk ODT, atau ada yang untuk trading cepat, yang buka pasar pagi hari itu open sama low dengan low. Nah, eh, mereka, saya dikasih kabar itu biasanya melakukan apa ya jenengnya, pembukuan di 3 bulan paling nggak gini. Kita lakukan pembukuannya setiap sebulan sekali misalnya, atau nggak, kalau nggak kuat sebulan sekali ya seminggu sekali. Dari 9 RDN itu gitu ya, dari 9 RDN itu kita akumulasi. Misalnya RDN pertama profit 50%, RDN kedua itu profitnya 20, berarti sudah 70% ya dari seluruh modal yang kita miliki. RDN ketiga kosong karena kita tidak transaksi misal gitu, nggak, tidak naruh uang di situ. Terus ternyata kita total dari 9 RDN itu kita untungnya anggaplah 20 juta dari seluruh 9 RDN tadi. Nah, tetapi ada yang satu saham kita nyangkut, misalnya saham apa ya, HMSP misal begitu, yang turunnya cukup signifikan di tahun 2021. Kita nyangkut dan apa, uh, minusnya sampai 6 juta. Pusing, cut loss 6 juta tuh pusing teman-teman. Tetapi karena ada RDN yang lain, kita posisi profit dan akumulasi profitnya ada 20 juta, maka saat inilah waktunya kita cut loss. Sudah dapat 20 juta, di cut loss 6 juta, berarti kita masih surplus berapa? 20 juta dikurang 6 juta, masih surplus sekitar 14 juta. Dan setelah itu jadi taking profit selesai, cut loss selesai, inilah yang kemudian disebut dengan net profit. Kita cut loss saat RDN yang lain sudah mendapatkan profit, kita clear posisi semuanya, tidak ada yang sedang transaksi kita, tapi kita masih untung 16 juta. Nah, itu strategi sederhana ya teman-teman, agar kita tidak gampang-gampang cut loss. Yes, itu saja, itu strategi cut loss yang menarik untuk kita coba. Siapkan 9 RDN, belajar yang tekun, belajar mandiri, lanjutkan. Semoga bisa cuan istiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.